Salam otomotif, berjumpa lagi dengan saya Daniel Bantobing. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan materi potongan dari video sebelumnya. Pada video ini, kita akan membahas jenis-jenis potongan yang ada pada video yang sudah kita bahas untuk materi potongan atau irisan. Sebelum kita lanjutkan video ini, kita harus memahami sebenarnya apa arti dari potongan itu. Potongan pada benda kerja atau objek adalah salah satu teknik menggambar untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dari sebuah gambar, misalkan gambarnya ini, dan meminimalkan kesalahan pada saat membaca gambar. Untuk video ini kita akan membahas potongan pedung pada sebuah benda kerja, di mana pada potongan penuh pada sebuah benda kerja ini adalah sebuah metode pemotongan atau irisan pada sebuah benda kerja atau objek secara menyeluruh pada objeknya. Artinya potongan penuh terjadi ketika benda pemotong melalui bidang potongan seutuhnya. Oke, berikut kita ilustrasikan untuk salah satu komponen pada mesin yang akan kita potong. Misalkan benda kerjanya adalah gambar berikut. Ini akan kita potong penuh atau full section. Pada benda kerja ini bisa kita perhatikan atau kita amati bentuknya. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin untuk detail gambarnya ini belum sangat jelas, tetapi ketika nanti kita lakukan pemotongan pada benda kerja ini, untuk detail-detail pada benda kerja ini akan sangat jelas dan dapat meminimalkan kesalahan pada saat penggambaran benda kerjanya. Benda kerjanya bisa kita amati, bentuknya seperti ini. Di sini sangat jelas, misalkan pada gambar ini ada perbedaan diameter permukaan atas dan permukaan bawah. Perbedaan diameternya sangat jelas. Di sini juga ada perbedaan diameter. Ini juga ada perbedaan diameter. Ini sangat jelas gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Ketika benda kerja ini kita potong atau kita lakukan full section, berarti kita akan memotong sumbu X dan Y. Pada video ini sengaja sudah Bapak lakukan pemotongan supaya lebih cepat di durasi waktunya. Untuk detailnya bisa kita lihat ini. Ini yang sudah kita potong. Jadi benda kerjanya setelah kita potong akan menampakkan detail-detail pada benda kerjanya atau objeknya, yang akan meminimalkan kesalahan pada saat melakukan penggambaran. Jadi bisa kita amati untuk diameter yang tadi kita bahas, diameter permukaan atas dan permukaan bawah, ini sangat jelas ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ya, sangat jelas ada perbedaan diameter permukaan atas dan diameter permukaan bawah. Berikut juga sama, perbedaan diameter bawah dan diameter atas. Di sini juga permukaan bawah, permukaan atas, dan permukaan di dalam atau bagian tengahnya.
Setelah kita lakukan pemotongan atau irisan pada benda kerja ini, kita akan lebih mudah untuk menggambarkan potongan penuh pada benda kerja berikut. Jadi kita pahami dulu benda kerjanya, baru akan kita lakukan penggambaran pada dua dimensi yang nantinya akan kita gambarkan di kertas gambar. Ukuran kertasnya di A4. Oke, setelah kita pahami untuk benda kerja ini setelah dilakukan pemotongan, kita akan menggambarkan benda kerja ini di kertas gambar A4 eh, dengan gambar dua dimensi. Di sini juga sudah sengaja Bapak buatkan untuk gambar dua dimensinya supaya kita lebih cepat. Ini kita lihat untuk gambar yang paling atas ini adalah permukaan benda kerja tadi, benda kerja yang kita potong, tampak atas, bentuknya adalah seperti ini, dimana tadi pada diameter lubang ini terdapat dua diameter yang berbeda. Untuk gambarnya digambarkan dua lingkaran dengan ukuran yang sesuai dengan benda kerjanya. Oke. Gambar berikut ini gambar benda kerja setelah kita lakukan pemotongan, bentuknya akan nampak seperti pada gambar berikut setelah tadi kita potong. Berikutnya kita akan membahas ukuran yang ada pada gambar berikut supaya nanti lebih mudah kita melakukan penggambaran pada kertas gambar A4. Untuk gambar ini tampak atasnya bisa kita lihat. Kita akan mengukur supaya nanti tidak terjadi kesalahan ukuran pada benda kerja ini. Untuk diameter yang paling besar ini, untuk radiusnya bisa kita lihat, ini radiusnya 24 mm. Ini 13 mm. Ini 10 mm. Ini 10. Ini 8 mm. Untuk di lingkaran ini, setengah lingkaran, dia menggunakan 14 mm. Ini 10. Ini 8 mm. Oke. Kita mengukur berapa jarak antara titik pusat lingkaran yang bagian ini dengan lingkaran bagian kanan. Untuk jaraknya ini kita paskan dulu ukurannya. Supaya tidak salah di pembuatan garis ukur.
ukurannya 104 mm. Ini 59 mm. 45 mm. Ini untuk jarak ukurnya atau ukurannya. Berikutnya untuk gambar ini, gambar potongannya. Untuk panjangnya tetap sama. Di sini kita akan membuat ukuran tinggi dari potongan ini. Tiga puluh lima, lima milimeter, ini 25 milimeter. 18, 13 milimeter. Oke, untuk ukurannya sudah sangat jelas. Di sini bisa kita perhatikan ukuran-ukuran dari tugas berikut. Jadi untuk ukuran-ukurannya sudah mewakili untuk detail dari penggambaran pada tugas potongan penuh pada gambar teknik. Ukuran-ukurannya sudah mewakili ukuran dari benda kerja ini. Jadi ketika kita lakukan penggambaran pada kertas gambar A4, tidak ada lagi masalah untuk ukuran dari benda kerjanya. Jadi mudah-mudahan siswa-siswi kami dapat menggambarkan benda kerja ini secara detail. Dan untuk gambar printoutnya nanti akan Bapak bagikan di grup Google Classroom. Terima kasih.